Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Yahya Effendi, NBI 14617000134 akan mendemokan aplikasi MATLAB berbasis GUI. Di sini yang pertama saya memiliki button dengan label pilih gambar. Di sini dia nanti berfungsi sebagai kita memilih untuk file gambar mana yang akan kita gunakan, yang nantinya akan kita tampilkan di sini. Kemudian di sini ada option button, di sini ada 4 option: hover, preview, shuffle, chain, free chain. Kemudian tombol atau button terapkan yang nantinya akan berfungsi sebagai berdasarkan apa yang kita pilih di sini kita akan menggunakan algoritma yang kita pilih dari sini. Kemudian untuk kode programnya di sini ada property F, kemudian path name di sini sebagai kita gunakan sebagai F ini penyimpan name image, kemudian path name sebagai penyimpan path dari image. Di sini ada properties yang ini UI figure, pilih gambar button, image, terapkan button, pilih metode button group dan lainnya. Di sini didapat dari komponen dari apps. Kemudian ini ada function pilih gambar button. Yang pertama di dalam kurung original, path name. Ini nanti kita gunakan sebagai penyimpan nama dari file yang kita upload. Kemudian ini kita gunakan sebagai penyimpan path name dari file image yang kita pilih. Sini UI get file image, di sini sebagai file mana yang akan kita upload atau kita pilih, difungsikan sebagai itu. Kemudian ada dua extension yang kita perbolehkan, yaitu jpg kemudian .bmp. Nah, di sini ada apps image position. Di sini digunakan sebagai koordinat titik image di mana kita akan menampilkannya. Kemudian ada apps image source original. Kemudian ada variabel a. Ini kita gunakan sebagai untuk menampilkan image mana yang kita gunakan di sini. Kemudian ada variabel a sama dengan im read sprintf. Di sini sprintf ini digunakan sebagai penggabungan dua string atau lebih. Nah, di sini ada string pertama slash string kedua, yaitu yang pertama path name, yang kedua original. Kemudian ada apps f. Kenapa di sini kita harus menggunakan apps.f? Karena dia f-nya ini kita yang gunakan itu di luar. Jadi di luar function kita harus menggunakan apps. Kalau di dalam function tidak perlu. Nah, di sini kita isi dengan RGB to gray. Itu dari gambar A ini yang kita simpan di A, kita yang sebelumnya berwarna kita rubah ke gray. Kemudian apps f path name sama dengan path name. Kita path name-nya tadi kita simpan di f path name. Kenapa kita menggunakan variabel di luar function? Jadi tujuannya itu supaya variabel ini itu bisa diakses dari function lain. Gitu. Kemudian terapkan button push. Nah, di sini kita buat variabel baru f sendiri. Ini berbeda dengan yang tadi. Ini sudah berbeda. Nah, di sini kita isi dengan variabel dari apps.f yang kita ambil dari sini tadi. Nah, di sini ada switch true. Dia akan memilih apabila kondisinya benar. Nah, yang pertama case yang pertama itu apps robot button value. Apabila apps berisi value, dia akan menampilkan algoritma dari robot tadi. Jadi apabila di sini dari opsinya kita memilih robot, maka dia akan bernilai value. Apabila kosong dia tidak ada value-nya. Jadi ini akan terlewati. Jadi true. Apabila true, di sini kita menggunakan
algoritma dari Robert. Kemudian apabila kita memilih Prewitt, maka kita akan menggunakan algoritma dari Prewitt tersebut. Selanjutnya ada Sobel dan Frey chain button. Nah, ini seperti tadi. Kemudian saya akan mencobanya. Di sini kita bisa memilih metode yang kita gunakan. Kemudian di sini saya memilih Robert, kemudian akan diterapkan.
sudah muncul untuk algoritma menggunakan Robert. Kemudian kita coba menggunakan Brewit. Kita klik, terapkan. Di sini ada perbedaan lebih nampak jelas untuk garis tepinya. Kemudian kita gunakan Sobel. Kita gunakan free chain. Di sini sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.